saya sedikit mengulas ada beberapa persoalan dari trilogi kumpulan. Kalau dari dua persoalan yang terangkat selama ini kan, intern umat beragama berarti dalam satu agama saja kayak Imam Ahmad bin Hanbal itu Muslim. Jadi perbedaan ada jemaahnya di sana ya. Jadi melihat mazhabnya berbeda kalau. Nah, yang kedua antar umat itu GKI yang terjadi itu kan mengadu domba antara Kristen dan kondisi sudah Muslim. Jangan sampai yang terjadi yang ketiga antara Runan Brahma dengan pemerintah. Itu yang lebih berbahaya, ini yang saya lihat perlu pemerintah kota mengambil proaktif. Pak Wali selalu menekankan hal-hal apa saja yang perlu diakomodir, jangan sampai dibenturkan dengan pemerintah. Kalau dari sisi politis sudah dibenturkan, wah kita Pak hancur Pak semuanya, pasti lebih menyeluruh, lebih masif lagi. Nah ini yang saya lihat itu kami jaga. Dua hal yang menjadi prioritas dalam penyelesaian ini tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya satu sudut pandang saja. Semua harus mengambil sikap ini. Yang penguatan kapasitas dari FKUB dalam buku saya itu Pak, itu lagi saya susun. Jadi tulisan-tulisan itu saya melihat perspektifnya itu menjaga plural dari sisi pertahanan. Pertahanan tidak bisa kita paksakan, tetapi membangun doktrin-doktrin bersama ini seperti apa. Saya membangun juga seperti doktrin salam sekian negara. Itu salam kenegaraan itu yang ada dibangun di negara kita ini, itu harus berlandaskan pada apa? Kepada keimanan. Keimanan itu yang ada di Indonesia sekarang ini kan beberapa agama itu masih terpecah. Nah ini yang saya rasa peran FKUB melalui forum ini nanti bagaimana kita menciptakan strategi baru, kemudian pola-pola yang bisa lebih mendekatkan kepada intelektualitas. Karena kalau melihat dari kacamata saya di pemerintah Kota Bogor ini, itu yang belum terakomodir. Jadi forum-forum seperti ini, kami dari pemerintah ingin banyak menangkap Pak. Jadi dari bagian hukum ingin menangkap, tapi dari produk hukum perda itu tidak ada, perwali tidak ada, padahal SOP-nya itu harus susunan kepengurusan. Kalau di dalam perwali diturunkan mungkin konsiderannya tidak seperti itu. Nah ini yang saya inginkan, ayo kita cubit-cubit nih diri kita sendiri sehingga menjadi kota intoleran itu tidak akan terus berkembang. Sangat riskan. Kami pemerintah kota sering mendengar tidak tegas. Tidak mungkin tegas Pak terhadap satu kesana. Saya kesannya juga mungkin karena wajah dikira mungkin kayak seperti Konghucu, mungkin dikiranya saya Chinese mungkin gitu ya. Jadi agak sulit ketika kita pakai satu warna ini nanti bertentangan dengan orang lain, jadi pakai warna-warni kan tidak mungkin ya Pak ya. Kita harus menggunakan satu ciri khas kita, tetapi semua lingkup itu sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konkretnya harus ada aturan yang memang dari bawah bottom up. Itu yang bisa nanti mengakselerasi dari seluruh. Dan saya menyarankan kepada penegak hukum, memang kalau memang ada yang penistaan agama, pencemaran, hate speech di media, udah tekan aja. Ini khusus untuk Kota Bogor. Dari sisi HAM, ya HAM memang kebebasan beragama diakui, tetapi tidak boleh kita itu memaksakan sesuatu pada lain. Memaksakan harus terdapatnya sanksi administratif mungkin ya. Jadi semangat tahun 2016, 2017 dihidupkan lagi Pak untuk perwali. Dan saya tunggu ini mungkin perangkat daerahnya dari Bangpol kayaknya nanti yang harus lebih berperan. Saya sudah membuat rancangan mengambil dari peraturan gubernur, juga nanti dari perangkat daerah. Teman-teman FKUB yang baru, harapan dari pemerintah tentunya akan bisa lebih sinergi. Kami bagian hukum mencoba dari sisi regulasi itu sudah clear, tapi dari sisi HAM itu yang paling berat, hak asasi hukum dan hak asasi manusia. Nah, jadi kabak hukum dan HAM.
hukumnya ini HAM yang susah. Kemarin dari Dewan juga menginginkan jangan sampai nanti ada tabrakan, ada sisi regulasi tidak. Kalau dari sisi regulasi tidak ada tabrakan, tapi yang tabrakan itu jika ditentukan dengan hak asasi manusia, kebebasan untuk beribadah itu sudah dibatasi, kebebasan itu untuk apapun, nah itu menjadi masalah. Mungkin itu Pak untuk menyemangati Pak. Ya. Jadi kita komunikasi saja. Saya justru ingin mendapat masukan atau mengkritik pemerintah kota nih, supaya lebih bekerja maksimal dalam hal untuk kerukunan umat beragama. Demikian Pak. Silakan, tadi mic-nya mana? Multi dulu lah, kasih perspektif. Boleh nggak apa-apa? Atau yang belum dipahami apa gitu kan? Atau kira-kira apa yang ingin didiskusikan dari persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak Hukum ini. Maka belum ada? Atau mengenal dulu, silakan ya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi saya datang ke Bogor ini dengan sebuah beban, karena saya menjadi pendeta di gereja pengadilan. Kemudian salah satu beban itu sebenarnya adalah kasus Yasmin. Jadi dari berbagai lingkup, klastis, sinode, lain itu sebenarnya mendapatkan sebuah tanggung jawab. Jadi saya 15 tahun di Madiun dan saya anggota FKUP 3 periode dan memang Madiun itu kondusif lah, kondisi relasi antar umat beragama. Dan ketika saya masuk ke sini sebenarnya juga tidak seseram yang saya bayangkan begitu Bogor itu. Apalagi setelah di sini sekitar 6 tahun. Cuman memang salah satu hal yang saya perhatikan itu ya karena saya menghadapi langsung kesulitan kasus. Kalau kami sebenarnya tidak menggunakan kata Yasmin karena itu bakpos masih bakal pos begitu ya, belum gereja. Bakpos kami itu betul juga, yaitu yang justru saya tanyakan kepada Alma ini, bagaimana cara menyelesaikan dalam hal ini bakpos Yasmin itu antara hukum dan HAM-nya, bagaimana menjembatani itu. Karena kalau HAM kemarin kan Komnas HAM juga sudah konferensi pers ya, dan menyatakan hal-hal yang seharusnya itu terjadi seperti ini, tapi secara hukum kemudian seperti ini. Nah, kalau kami sih sebenarnya lebih ke arah mengikuti aturan dan kemudian juga lebih mengedepankan kerukunan. Jadi oleh karena itu saya tadi setuju dengan istilah yang dipakai itu seharusnya jangan ya dikemukakan itu jangan relokasi, tapi difasilitasi. Nah, bagaimana kita menggunakan itu di forum-forum yang ada sehingga yang muncul itu bukan sebuah pemaksaan pemindahan, tetapi sebuah langkah yang diambil pemerintah dan kita FKUP untuk menyelesaikan. Oleh karena itu yang berkaitan adalah bagaimana kita menarasikan fasilitas itu menjadi lebih utama. Nah, itu yang ingin saya usulkan, bagaimana kita menarasikan itu sehingga di luar sana pun mendengar dan kemudian mempertimbangkan itu. Kalau sementara dari saya itu, kebetulan sih kami mengajukan surat dan besok akan ada ya verifikasi ya. Kami berharap sih sampai saat ini dijelaskan karena ini dalam 1 bulan ini langkahnya cepat sekali. Saya apresiasi pemerintah kota karena memaksakan sedemikian cepatnya sehingga kami pun istilahnya orang Jawa itu kepontal-pontal gitu. Harus mengurusi begitu banyak hal dalam 1 hari 2 hari tadi. Semoga langkah ini sih menjadi langkah positif ya untuk FKUP yang baru ini dan juga pemerintah kota, karena memang betul saya tadi ketika mendengar buat definisi mengenai filosofis dan teknis begitu, saya rasa kalau kita FKUP ini dan lembaga pemerintahan yang ada itu menghidupi narasi, menghidupi filosofisnya Indonesia itu akan lebih mudah. Hanya sayangnya kan memang nilai filosofis itu kan seringkali terabaikan gitu ya. Nah, bagaimana caranya yang kedua tadi itu menghidupi nilai filosofis dalam kehidupan beragama, bernegara dan juga berpemerintahan sehingga semuanya mudah dan kemudian menghasilkan sebuah sikap yang positif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk itu menarasikan filosofis yang disampaikan tadi dalam
kebersamaan. Terima kasih. Karena bisa ini diskusinya nggak apa-apa langsung. Kenapa? Karena kita lagi membedah. Ini judulnya forum group discussion, fokus group discussion. Ya, ini strategi itu sudah kita jalankan Pak, sejak tahun lalu. Artinya dengan komunikasi kepada seluruh pimpinan untuk menjaga yang pertama tenang, silent. Memang istilah-istilah ini berkembang karena yang saya katakan dari konteks disintegrasi, karena ini buat perpecahan Pak. Jadi untuk membuat kontra terus, membuat kata-kata pecah. Kalau kita melihat dari sisi bagaimana untuk mencari sesama unifikasi untuk bisa bersatu, itu bahasanya bagaimana supaya GKI itu bisa berdiri. Jadi tidak ada istilah relokasi, apalagi penggusuran. Tidak, ini kan bahasa-bahasa yang bahasa negatif sebenarnya di masyarakat yang diciptakan supaya pemerintah, kemudian FKUB, tokoh-tokoh agama itu tidak muncul. Yang munculnya apa? Seperti radikalnya Pak, gitu. Intolerannya yang muncul. Nah, pemerintah kota dalam hal ini dari sisi hukum tentunya ingin bekerja itu tidak karena ada desakan atau tekanan yang merugikan salah satu pihak, tapi sama-sama. Kalau dari sisi strategi Pak, kita menginginkan awali itu sederhana saja, tidak ada hal-hal nanti yang menimbulkan kegaduhan, terus dikomunikasikan. Saya sepakat dengan Bapak, karena kami juga terus berkomunikasi dengan tim 7. Jadi hal-hal apa saja, ada 3 opsi sebenarnya yang kami tawarkan sejak lama. Kami tetap sebenarnya awal itu ingin opsi 1, asas beliau, karena sesuai dengan keputusan itu kan harus dilaksanakan. Tetapi ketika itu ingin dilaksanakan, muncul opsi yang kedua, masyarakat di sana trauma dengan adanya persoalan yang terjadi. Jadi sudah diupayakan, tetapi takut nanti terjadi permasalahan baru. Jadi ada keributan di sana. Itu masyarakat sekitarnya trauma. Sehingga diambil opsi yang ketiga. Bahasanya ini kita carikan tempat agar bisa terlaksana terbangun. Nah, opsi 1 sudah ditinggalkan. Opsi 2 dikomunikasikan bagaimana untuk menghilangkan trauma-trauma yang ada di masyarakat sekitar, dan muncullah perkembangan yang terakhir mencari tempat yang baru. Karena tidak ingin juga jemaat GKI yang beribadah di sana terganggu gitu kejiwaannya. Akhirnya muncullah opsi yang ketiga, dan itu sepakat kita lakukan hibah itu tanpa syarat. Jadi pemerintah bukan karena ada tukar tidak. Pemerintah yang memang mau gimana? Dicarikan tempat yang layak, yang memang bagus, yang tidak juga terlalu jauh. Kan nanti bahasanya kayak kemarin aja ada perdebatan ini nanti namanya baru, padahal tidak. Kalau memang bisa ada lahan pemerintah yang disediakan tidak terlalu jauh di sana, kita terupayakan. Tapi pemerintah dalam hal ini tidak ingin tanpa komunikasi juga. Jadi bahasa-bahasa yang ada di masyarakat saat ini mungkin bahasanya lebih kejam. Bahasa di masyarakat itu lebih kejam. Kita sudah berbuat benar saja sudah bisa dipelintir bahasanya. Jadi sekali lagi saya melihat memang saya harus berhati-hati juga dari sisi analisis atau pendapat hukum. Jangan sampai apa yang kami sampaikan nanti seolah-olah ini pendapat pribadi, pendapat hukum, ya, karena pendapat pribadi saya dalam hal ini pemerintah kota masih memberikan memberikan suatu pandangan ketika masih ada opsi yang lebih baik lagi, itu akan kita lakukan. Dunia internasional mengancam Pak. Setiap ditanya permasalahan ini terus. Kenapa ini menjadi permasalahan? Ternyata dari kita analisis dari 3 hal ini belum sinkron.
intern kita belum, kemudian antar juga belum, dan pemerintah harus lebih full power. Jadi setelah nanti direncanakan dalam beberapa waktu ke depan, kita akan bersama-sama Pak. Jadi menyuarakan itu sebagai kemenangan bersama, bahwa Kota Bogor dalam hal penyelesaian ini secara bersama-sama, bukan karena dari pemerintah saja, tapi para FKUB benar-benar bisa nanti Pak, semangat baru ini bisa nanti ambil peran untuk konferensi pers, itu yang diharapkan oleh Pak Wali. Jadi penguatan itu nanti akan muncul pada waktunya. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Satu lagi. Apakah ketika misalnya permasalahan itu nanti selesai kerja berdiri begitu, secara otomatis keputusan Mahkamah Agung tentang Abdul 31 itu secara otomatis akan langsung gugur begitu? Atau kali itu akan bisa menjadi sebuah tuntutan terus? Nah, itu ada pandangan hukum gitu. Kalau ini memang ranah saya nih Pak. Jadi setelah berkekuatan hukum tetap, tentunya putusan terus dilaksanakan. Dalam kajian bagaimana yang disampaikan oleh Romo, kenapa bisa ada pemindahan itu harus kuat. Jadi masyarakat berapa banyak yang menyuarakan. Jadi ada bahasa statement itu memang harus evidennya ada. Disuarakan, saya memang tidak mau di sini karena saya akan menimbulkan trauma. Siapa yang mengatakan itu? A, B, C, D itu bukan. Itu dalam kajian. Sehingga ketika putusan tata usaha negara ini sebagai PR ombudsman untuk ditanyakan, apakah pemerintah Kota Bogor patuh terhadap peraturan ini? Kami patuh Pak. Tetapi yang menjadi aspek sosial kemasyarakatan harus kita junjung. Tidak mungkin kita laksanakan apabila masyarakat tersebut yang berada di lingkungan tersebut sudah mencarikan solusi jalan tengah. Nah ini yang kami lihat dari sisi humanisnya, hukum sosial kemasyarakatannya itu yang kami junjung. Dan itu sudah kami sampaikan juga ke Komnas HAM beberapa waktu yang lalu. Proses ini harus dilihat secara komprehensif, tidak bisa melihat hanya satu sisi saja, semua harus didengarkan. Dan itu kajian terhadap pelaksanaan tun yang tidak bisa, tempat tersebut akan dijadikan monumen atau apa, tetapi tidak dihilangkan fungsinya. Jadi kami pemerintah tetap harus tunduk dan patuh dengan aturan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya kita sampaikan ada hal-hal yang secara yuridis menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk bisa membackup. Jadi fungsi kemanfaatan itu lebih besar daripada kepastian hukum. Mungkin itu Pak yang bisa itu. Ya, ini menarik. Diskusi soal ini juga muncul koordinasi di kalangan kita mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Contoh, mungkin Mbak Opi, saya minta pandangan Mbak Opi bahwa posisinya berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pemerintah daerah harus melaksanakan putusan dengan membangun DP atau membatalkan membuka segel Bankos GKI Taman Yasmin. Ini kita diskusinya bukan kasusnya tapi persoalan itu. Nah kemudian karena masih adanya persoalan kalau itu dari sisi sosial kemasyarakatan itu dipaksakan dilakukan itu, maka akan menjadi gejolak sosial kemasyarakatan. Kemudian pemerintah mengajak dialog semua pihak, baik untuk izin itu tidak boleh dibatalkan. ya. Nah, di Mahkamah ada dua. Yang pertama pembatalan terus dikembalikan, dan ada juga penolakan, dan penolakan juga dikembalikan. Ya. Nah itu putusan-putusan itu hampir sama. Jadi Izin ini Pak Ketua, kalau sudah membahas dari sisi normatif ini,
Ya memang dengan adanya putusan TUN yang sudah diminta itu kan tidak mungkin yang disidang lagi ada tuntutan baru gitu ya. Nah, kewajiban dari pemerintah kota harus melaksanakan. Itu sudah ditawarkan kepada pengelola Bampos DKI waktu itu, dan ketika kami menyampaikan beberapa opsi sebagaimana saya sampaikan, memang dari tim 7 sendiri yang mendapatkan informasi tidak bisa kami beribadah di tempat tersebut apabila tidak tenang. Jadi bukan dari pemerintah. Nah, kemudian karena ini sudah menjadi takdir kita bersama, Pak, ini takdir Bapak juga ini tidak masuk di dalam SK pengurusan, harus FKUP harus bekerja maksimal. Saya bagian hukum melihat dari rekomendasi tadi itu, Pak, perda tertib dalam hal untuk penyelenggaraan pembangunan rumah ibadah harus ada di Kota Bogor. Perwali harus ada. Perwali penguatan FKUW, karena perwali itu nanti lebih mengedepankan dari sisi kelembagaan, penganggaran, dan itu lebih pasti. Kan selama ini kan RPJMD hanya ngikut di sana saja, ngikut saja. Ini Bahkan bisa jadi perwali lebih kuat daripada BBM, Pak. iya, Dari susunan. betul. Dan saya lebih suka bicara, Pak, dari tataran keilmuan. Sudah, kalau memang yang disampaikan oleh Pak Rusli banyak orang-orang baru ini yang tadi itu tidak ngerti, kita takar, Pak. Membuka undang-undang dasar Anda bisa nggak? Kadang-kadang tidak ngerti. Itu yang saya katakan tadi, kalau cinta tanah air tidak ada, gimana, Bu? Ya kan? Jadi tidak perlu banyak bicara soal aturan. Sudah pembacaan undang-undang dasar saja ke orang Indonesia, kalau bukan ya silakan buat negara baru gitu, buat Indonesia. Saya ingin melihat kita ini dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama untuk unifikasi, untuk bersatu, bukan mencari perpecahan. Jadi kalau untuk membahas ini saya setuju, sampai pagi pun senang saya. Nanti kita buat tulisan, Pak, supaya ke depan FKUB lebih kuat ke depan. Dan yang disampaikan oleh Romo ini sama kan ketika dengan Pak Wali. Memang Indonesia ini unik ketika yang bukan ahlinya bicara ikut-ikutan, itu yang saya bingung. Jadi akhirnya tambah kacau, Pak, masalah, Pak. Yang ahlinya, yang sudah ditunjuk oleh Sinodus itu 7 malah nggak bicara. Yang bicara yang bukan anggota ini. Ini yang salah. Jadi bukan anggota FKUB tapi ngomong, berarti bukan kapasitasnya dia, kan saya tidak berani. Saya bukan sebagai pengurus FKUB tapi sebagai dewan. Itu posisi legal standing saya, sehingga kebijakan harus, jadi legal formal itu harus ada. Nah, kekuatan yang ada yang sudah dikeluarkan SK ini, harapan saya dari pemerintah, FKUB harus di depan. Kalau FKUB mengatakan kemarin, Pak, itu dipidanakan saja, Pak, karena apa? Membuat perpecahan. Oh, itu lebih ini daripada kalau saya apa hukum, jadi beberapa kali saya katakan, Pak, supaya jangan ada buat kegaduhan, ini kita buat dari sisi aturan saja dulu. Aturan dihadapkan dengan aturan, tidak berhadapan dengan orang, tapi dengan aturan. Kalau sudah aturan itu dijalankan, siapapun tuh, tidak ada di sini lebih hebat daripada aturan. Berarti aturan itu memang dibuat sebagai manfaatan. Tentunya untuk membahas GKI ada Kasubag Bandung yang sudah membuat kronologisnya itu. Bu Yulia nanti menyusun kurang lebih berapa halaman itu sudah. Setiap kali pertemuan terus dicatat, nanti membantu mengupdate, nanti menyampaikan tuh tidak boleh tidak tahu persoalan yang terjadi di Kota Bogor. Kalau GKI tadi masalah pencabutan oleh pemerintah kota, putusan tuh membatalkan semua. Jadi harus dibangun. Sama Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Walaupun ada sedikit kesalahan memang di dalam proses 60-90 itu. Nah, ini juga harus diantisipasi sama kata Pak Romo. Tidak boleh ada kesalahan. Jadi di dalam pengumpulan tidak boleh ada ibu muslihat, tidak boleh ada tekanan. Itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Saya tidak tahu nih, tiba-tiba datang suruh tanda tangan, fakta di persidangan ada 2 orang bisa batal lagi, tidak nol lagi, Pak. Nah, artinya ini tidak menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Diadu dengan pecah semua, dipecah. Kalau pemetaan dari Pak Rusli mungkin
bukan cuma hanya 2, sekarang bisa 3, 4, 5 mungkin ya Pak di sana. Nggak tahu yang kelompok yang mana lagi berpendapat cekak lagi. Jadi sama mereka tuh cekak. Nah ini harus diakomodir. Saya ingin melihat dari poin ketiga itu. Kalau dari teori damai dan resolusi konflik, masukkan saja ke panggilan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peran para ulama ngomong, adakan. Jadi strategi Pak Wali kalau memang ini dari gurunya kayaknya. Jadi ketika dia ini gurunya yang bicara. Waktu itu Ustaz Iman yang carikan gurunya, ternyata gurunya tidak ada dan itu radikal gitu. Nah itu yang agak sulit. Tapi kalau dapat gurunya, ibarat kita mahasiswa dipanggil dosen kita manut sudah. Nah ini yang strategi-strategi. Mudah-mudahan Pak, ini harapan kami mengajak FKUB kita buat buku Pak. Ini keberhasilan kita ini sebagai takdir kita sebagai warga Kota Bogor menghadapi 2 fenomena ini. Jadi out of the box kita bukan kita malah lari daripada kenyataan, kita hadapi. Setelah ini berhasil keberhasilan bersama dan kita suarakan. Kira-kira begitu bahasa Pak Wali yang kemarin. Jadi secara tadi pagi kan ke dunia, bukan hanya Indonesia saja, dunia. Jadi dari sisi normatif saya tidak mengungkapkan terlalu banyak karena apalah artinya aturan jika kita tidak bisa melaksanakan juga. Tapi yang paling penting dari sisi filosofis, kita berkumpul di sini merumuskan suatu gagasan bagaimana dalam proses ke depan yang tadi 2 hal ini bisa. Dan kami dari analis hukum tentunya ingin memperbaiki administrasi pemerintahan bagaimana bisa lebih baik. Mungkin dari Bu Yulia bisa nambahkan? Ya. Silakan Yulia. Boleh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yulia Anita dari Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Kota Bogor. Bergabung di bagian hukum sejak 2018 September. Diberi amanah untuk menjabat di jaringan dokumentasi hukum Januari, kemudian kami digeser di bantuan hukum sejak bulan September untuk membantu Pemkot di bantuan hukum. Ya, untuk kasus penyelesaian GKI Yasmin memang sudah lama sekali saya analisa dan analis dan kami kaji sejak 2006 ya kalau tidak salah Pak, dari dokumen-dokumen yang kami kumpulkan dari awal sampai detik sekarang ini. Luar biasa perjuangan FKUB juga bersama-sama dengan pemerintah Kota Bogor untuk menyelesaikan ini. Tiada lain adalah tujuannya adalah untuk kedamaian semua umat sebetulnya. Namun dalam penyelesaian ini tidak langsung mudah karena ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita selama saya diberikan amanah di bantuan hukum. Ada beberapa yang menjadi catatan saya Pak dari penyelesaian GKI Yasmin ini adalah satu, bahwa di dalam internal gereja sendiri belum ada kesepakatan. Itu yang menjadi persoalan inti dari penyelesaian ini. Kemudian kedua, karena ada beberapa belum adanya kesepakatan ataupun satu bahasa di dalam organisasi atau gereja, makanya akhirnya di blow up oleh media sosial sampai keluar. Itu yang menjadi memperkeruh. Sebetulnya persoalannya sudah luar biasa antara FKUB, kemudian para pihak pemerintah daerah juga tidak henti-hentinya. Setiap saat kami selalu Sabtu Minggu masuk untuk menyelesaikan ini. Kepala daerah dalam hal ini wali kota juga punya komitmen, ayo segera dientaskan tetapi sesuai dengan rule of law. Semua sesuai regulasi yang ada. Nah ini kan perlu strategi-strategi yang harus kita capai. Strategi apa yang harus kita biar penyelesaian ini segera, ya kita harus bekerja sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri karena
antara DKI pun dengan FKUP juga pemerintah kota harus bersama-sama bagaimana hal ini solve, tetapi hasilnya akan dapat tercapai. Itu kan inti dari penyelesaian ini kan di titik ini kan sampai di situ. Kemudian kendala-kendala apa yang di dalam regulasi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah kota itu sesuai dengan mekanisme regulasi. Jadi step by step, tahapan-tahapan itu selalu dipenuhi, dan kami selaku bagian dari pemerintah kota, bagian hukum, selalu berkoordinasi dengan kepala daerah, wali kota Bogor dalam hal ini, semua sesuai dengan delegasi ataupun tupoksi kami di bagian hukum, yaitu di Kasupa kami adalah bantuan hukum, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat yang harus segera dituntaskan. Kemudian untuk regulasi, kami mempunyai pimpinan yang luar biasa, Pak. Kakak kami ini dari Kejaksaan Agung, dan kami dibimbing 2018 luar biasa. Kami seperti ini, Pak, seperti mesin pesawat terbang yang baling-balingnya harus kencang sekali, dan itu memang diperlukan empati kita untuk loyalitas kepada pimpinan, bagaimana ini menyelesaikan pemerintah kota, walaupun kita sendiri kadang juga, Pak, harus meninggalkan keluarga. Itu menjadi tanggung jawab, itu menjadi tugas kami, karena memang untuk siapa kan ini kan untuk Kota Bogor gitu, Pak, untuk negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kota Bogor. Itu yang dari bantuan hukum sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya. Ini dulu, Pak. Memang sudah terdoktrin pasukan Garuda. Saya bilang segera selesaikan itu. Jadi untuk hal-hal apapun harus segera akselerasi. Ya, resiko punya pimpinan ultimatum begitu. Ya, terima kasih Bu Kasuban ya. Yulia, Pak. Bu Kasuban telah mengembangkan. Jadi nanti pengurus FKUB yang kami minta untuk bicara soal hukum, Bu Ovi akan banyak berkoordinasi dengan Siapa? Bu Yulia Siapa itu? berkaitan dengan dokumen-dokumen tadi. Jadi pengurus FKUB tadi minta Pak Almas selaku Dewan Penasehat jangan sampai ada bahasa nggak tahu lagi urusan yang berkaitan dengan ini. Walaupun dalam posisi kita baru di FKUB, jadi harapan saya nanti Pak Ketut, Pak Andri Lesmana, Pak Andri Harsono sudah tidak lagi hanya memikirkan bagaimana keterwakilan saja, tetapi ini adalah persoalan kita bersama, gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Pak Tri di sini adalah kapasitasnya sebagai FKUB, gitu kan. Walaupun justru akan lebih enak kalau diskusinya nggak usah capek-capek gitu kan, di meja kita aja gitu. Itu akan lebih enak nanti diskusi-diskusi itu, sehingga kita bisa menjadikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi di kemudian hari. Izin Pak Alma, Bu Yulia, dan juga para FKUB yang lain, sebenarnya pengennya terus ini sudah jam 15. Dan kita akan istirahat sebentar sampai 15.30. Ada paparan yang lain, satu lagi yang memang menjadi amanat dari RPJMD adalah Dirjen Kerukunan. Dirjen Kerukunan ini tupoksinya ada di Badan Kesbangpol. Nanti Badan Kesbangpol setelah Baik, terima kasih, Pak. Saya melihat semangat yang ada ini sama kita, Pak. Walaupun saya bukan pengurus, tapi saya juga merasakan kebersamaan ini luar biasa. Kerja keroyokan itu lebih keroyokan, Pak. ya, Itu lebih nyaman daripada kita kerja sendiri-sendiri. Jadi mendapat pemikiran banyak orang lebih enak daripada kita memikirkan sendiri. ya. Nah, dua persoalan yang ada tadi, Pak, ini sejak tahun 2012
Nah, saya berharap dengan adanya semangat ini pada tahun ini bisa selesai. Strategi yang ada sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam program ini sudah itu, tinggal implementasi penguatannya saja. Jadi saya tidak melihat tidak berbeda lagi, sudah sama nih Pak. Jadi di sini ada tokoh-tokoh. Saya mengatakan penguatan kebijakan pertahanan negara dan pemberdayaan lembaga serta pemimpin agama dalam keharmonisan hubungan antar umat beragama ini, hubungan antar umat beragama. Jadi internal sudah masuk itu Pak. Nah, regulasi yang ada di Kota Bogor tidak akan ada artinya apabila peran-peran ini tidak dijalankan secara maksimal. Melalui FKUB, saya berharap mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal lagi, Bapak Ibu, bisa lebih tonjol lagi, lebih banyak sering muncul di medsos kegiatan-kegiatan. Jadi tidak ada persoalan-persoalan lagi yang berani menghalang. Ini peran kita sudah bersama. Jangan sampai FKUB kalah dengan adanya radikal. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alma. Kita istirahat sejenak sebelum nanti narasumber selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu pengurus baru FKUB Kota Bogor 2021-2026. Ini saya melihat saat ini tentunya dengan adanya kepengurusan baru ini banyak hal-hal yang nanti akan berubah. Hal-hal yang berubah itu tentunya menjadi lebih baik. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya anggota dari Dewan Penasehat. Ini ada Pak Wakil yang sebagai ketua. Mungkin peran kali ini hanya ingin sedikit bercerita bagaimana proses penerbitan SK bisa lebih cepat, karena prosesnya harus dipercepat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah tadi pagi berjalan dengan baik lancar. Izin Bapak, Pak Ketua, Pak Romo Mikael, serta Bapak Ibu sekalian, saya Mawirata bertugas di pemerintah kota sejak 17 September 2019. Sebelumnya tugas di Kejaksaan Agung. Saya diminta Pak sama Pak Wali Kota untuk membantu di bagian hukum. Pada waktu itu Pak Sekdanya Pak Desari, karena banyak permasalahan dari sisi regulasi yang memang harus dilihat dari kacamata penegakan hukum. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, betul Pak, 1116 produk hukum saya keluarkan, saya analisis. Jadi sampai sekarang ya Tuhan, alhamdulillah semuanya baik dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentunya tidak bisa kita secara sendiri, parsial, tidak bisa, harus secara bersama-sama. Sehingga kami melihat peran yang ada di bagian hukum sebagai peran sentral pelayanan itu harus lebih maksimal. Jadi hukum itu kan tidak boleh hanya melihat pemerintah saja atau melihat salah satu sisi golongan saja, tidak boleh, harus lebih komprehensif. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya melihat kajian empiris kerukunan umat beragama di Kota Bogor dari perspektif administrasi pemerintahan. Kalau dari pengertian empiris, tentunya ini adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi secara nyata, dan itu dialami oleh kita. Kalau di dalam proses penyelidikan, penyidikan, itu ada saksi mungkin di sana yang melihat, mendengar, mengetahui. Nah, ini secara empiris, artinya hal fakta atau yang nyata terjadi.
Kemudian dari administrasi pemerintahan itu adalah tata laksana dalam proses kita melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, persuratan, penghasilan, dan semua hal yang dilakukan dalam rangka untuk pengaturan pemberdayaan dan pelindungan. Jadi sebagai bukti bahwa di dalam pemerintahan itu berjalan efektif dan dari administrasi pemerintahan. Kalau tidak ada asetnya berarti tidak berjalan baik. Nah ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Tentunya pengetahuan dari sisi ini sangat dangkal sekali. Kita harus melihat lebih besar secara makro apa yang terjadi di dalam proses-proses yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan. Selamat datang, Pak. Pilih. Ini jam yang berat sebenarnya untuk bisa nyampaikan izin Pak Buat. Nah saya coba melihat bagaimana dalam tataran empiris dan administrasi pemerintahan dengan adanya latar belakang kenapa sih kita melihat bahwa kerukunan umat beragama ini menjadi satu tuntutan yang sangat penting, apalagi dengan adanya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006. Ternyata saya menganalisis dari beberapa hal, khususnya juga dari sisi pro dan kontra. Jadi agama itu bisa dilihat dari satu sisi yang bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, artinya menyatukan. Tetapi bisa juga dari satu sisi yang bisa menyebabkan perpecahan. Nah, oleh karenanya bagaimana dari konteks agama ini mampu menciptakan ikatan dan suatu kebersamaan yang betul-betul bisa menyatukan hal-hal yang tadi dikatakan bisa terjadi pemisahan, tapi bisa menjadi satu hal yang baik, positif. Nah, bagaimana kita melihat kerukunan umat beragama di Kota Bogor? Saya lihat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita sejak tahun 1969, pernah dikeluarkan surat keputusan bersama. Ini tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Pada saat itu kita lebih mengenal ada trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini yang sudah dijembatani oleh pemerintah sejak tahun 1969. Tentunya dalam perjalanan tidak bisa stagnan. Ini banyak hal-hal yang dievaluasi karena banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak terakomodir di dalam surat keputusan bersama. Jadi dari hasil dipetik dari beberapa persoalan sehingga pada tahun 2003 sampai tahun 2005 dibentuk tim untuk mengevaluasi terhadap surat keputusan bersama ini, apakah trilogi kerukunan ini masih eksis atau masih bisa bertahan. Nah, kemudian terbitlah peraturan bersama menteri pada tahun 2006. Nah, ini juga didasarkan pada hasil kajian empiris yang dirumuskan pada waktu itu, karena persoalan-persoalan perpecahan yang terjadi sangat banyak, luar biasa. Jadi apalagi ditunggangi masalah politik sehingga menjadi luar biasa pada waktu itu. Muncul banyaknya partai, itu juga menjadi perpecahan. Salah satu contoh, bukan hanya dari sisi sosial tapi ekonomi juga. Nah, dari peraturan bersama menteri ini ada 3 hal yang sesuai dengan judulnya. Yang pertama, pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kemudian yang kedua, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga, pendirian rumah ibadah.
Ini sesuai dengan yang dirumuskan setelah adanya evaluasi terhadap surat keputusan bersama pada tahun 1969. Nah, kunci daripada PBM ini itu saat sekarang masih juga terus diperdebatkan. Kenapa? Karena kembali kepada hal-hal yang tadi dikatakan, kalau sudah tujuan untuk disintegrasi, selengkap apapun aturan pasti akan ada kesalahan atau kelemahan. Nah, khusus untuk Kota Bogor, yang pertama jika menganalisis dengan peraturan bersama Menteri ini, yang pertama persoalan itu adalah peran aktif pemerintah Kota Bogor dalam urusan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Nanti saya akan ulas seperti apa peran ini. Kemudian yang kedua, penguatan kinerja FKUB Kota Bogor. Dan yang ketiga, masih ada dua persoalan pendirian rumah ibadah, penggunaan bangunan sementara dan tata cara penyelesaian persekian dan lain sebagainya. Ini yang saat ini menjadi perhatian dari catatan administrasi saya. Yang pertama, peran aktif pemerintah kota dalam urusan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita baru saja menerbitkan Perda Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, tetapi dari 13 tertib tersebut tidak mengatur bagaimana ketika terjadi penistaan agama, adanya pencemaran nama baik, atau ada suatu hate speech, bahasa-bahasa yang dilontarkan, itu tidak ada diatur di dalam tertib keagamaan di Kota Bogor. Itu salah satu koreksi saya juga. Kemudian yang kedua, terhadap penguatan kinerja FKUB Kota Bogor dari sisi penganggaran, struktur organisasi, dan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang juga masih saya rasakan masih belum maksimal. Dan dianalisis dari dua persoalan pendirian rumah ibadah mulai tahun 2012 sampai sekarang belum selesai. Nah, ini yang saya lihat bagaimana kita melihat dari sisi administrasi, dan itu terdata. Kami mengumpulkan data kurang lebih ada sekitar 15 dokumen yang berkaitan dengan dua persoalan ini. Dan ini juga membutuhkan kerjasama yang luar biasa, terutama FKUB. Dalam kesempatan ini kita nanti bisa melihat apa strategi yang bisa dijalankan. Rekomendasi saya, Pak, yang pertama pembentukan Perda Kota Bogor. Ini perlu untuk tindak lanjut kalau memang pemerintah Kota Bogor berupaya maksimal dalam hal menangkal sebutan kota intoleran. Jadi salah satu itu. Kemudian yang kedua, pembentukan peraturan wali kota Bogor ini saya lihat mulai tahun 2017 sudah digaungkan ya, Pak ya. Tapi belum ada sampai sekarang. Saya lihat. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan harus begitu, Pak. Persatuan berbangsa dan bernegara itu harus nomor satu gitu kan, karena negara yang plural tidak bisa hanya bertumbuh pada hanya satu golongan saja atau satu agama, semuanya harus punya. Nah, yang keempat, mengoptimalkan tupoksi FKUB Kota Bogor. Saya melihat tupoksi ini harus betul-betul diperkuat lagi nih. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua luar biasa, pedoman organisasi, tata kerja forum ini harus terus dioptimalkan melalui sosialisasi, kelembagaan, penganggaran, dan beberapa kegiatan yang harus betul sinergi dengan masyarakat. Dan yang kelima, mengoptimalkan penanganan perkara penistaan agama, pencemaran nama baik. Ini juga bisa ini. Jadi kita memisahkan bagaimana rule of law ini bisa berjalan dengan baik. Jadi masing-masing kita toleransi. Tidak boleh ada bahasa mayoritas, minoritas di Kota Bogor, semuanya harus sinergi. Dan yang keenam, melaksanakan tertib administrasi pemerintahan. Bagaimana yang tadi disampaikan, Pak? Itu saya mencoba dari sisi administrasi harus semuanya, bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk semua masyarakat. Dan ini terbuka untuk umum. Nanti SK akan kami publish
sesuai dengan tanggal 9 sudah berlaku dan jadi mulai berhitung hari ini saya ucapkan selamat bertugas FKUB Kota Bogor. Kata saya untuk penguatan kebijakan pertahanan negara dan pemberdayaan lembaga serta pemimpin agama dalam rangka keharmonisan hubungan antar umat beragama itu saya tulis di dalam esai saya. Jadi kaitan dengan hal ini nanti mudah-mudahan kita bisa sinergi. Artinya pemerintah kota harus lebih proaktif lagi membantu dari sisi kelembagaan, dari sisi penganggaran dan sebagainya. Dan kesimpulan saya Pak, jadi FKUB ini terbentuk karena merupakan bentuk dari produk hukum. Tidak mungkin ada FKUB namanya Forum Kerukunan Umat Beragama jika tidak ada produk hukum yang mengatur mulai dari tingkat peraturan pemerintah atas, yang terakhir peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan gubernur juga Jawa Barat yang mengatur nomor 12 tahun 2017 itu yang mengatur. Dan tidak bisa dipungkiri FKUB Kota Bogor harus terus diperkuat supaya memberikan kontribusi optimal. Dari dua persoalan saya masih berharap betul kepada pengurusan baru untuk bisa menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin dan Siti Muhammadin Abbas. Itu persoalan yang sampai sekarang belum selesai. Jadi masih membutuhkan peran FKUB yang secara empiris tadi saya katakan keberadaan dan peran FKUB belum sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga saya menganggap FKUB ini sebagai aset yang penting harus terus didukung agar pemeliharaan kerukunan umat beragama khususnya di Kota Bogor bisa lebih maksimal. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pengantar dari beberapa diskusi yang sudah berjalan selama ini. FKUB Kota Bogor diharapkan bisa menciptakan perubahan-perubahan positif. Nah itu yang saya tangkap nanti dari pemerintah, apalagi sekarang kita tidak ada lagi perpecahan-perpecahan yang saya lihat berbeda ketika di bawah dari tahun 2010. Nah ini harus kita ambil momen ini. Jadi di masa era kepemimpinan Pak Jokowi, mudah-mudahan Kota Bogor dan apalagi Pak Bima berkomitmen tadi pagi supaya sebagai kota yang plural kita mencintai keragaman kita bisa menyelesaikan dalam waktu singkat sebuah permasalahan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, topik walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad yang tadi sudah menyampaikan beberapa poin besar, bahwa kalau saya itu karena ada kutipan berarti ada bukunya Pak, atau ada karyanya gitu ya. Ini saya lagi nyari nih bukunya yang kayak gimana gitu ya, hasil Pak Alma ini, karena sudah mencantumkan beberapa kutipan. Saya ingin sedikit fokus kita dulu pada poin PBM. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ada PBM luar negeri. Nah, PBM ini fokusnya adalah tadi kata Pak Ahmad ada 3 hal. Yang pertama adalah